Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Nabil. Saya dari kelas A akuntansi. Di sini saya sedang membuat video kuis tentang pembahasan soal kuis kemarin. Sebelumnya saya sudah mengerjakan soal tersebut. Di sini mungkin saya akan menjelaskan apa yang saya sudah kerjakan. Mungkin langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan transaksi jurnal umum yang dibuat oleh pihak bank. Pada tanggal 4 Mei, Albani membuka Bank Mandiri di Palangkaraya dengan setoran awal 1 juta. Terus di kasnya itu di debit sebesar 1 juta dan di kreditnya tabungan Albani sebesar 1 juta. Terus di tanggal 7, Albani nyetor ke rekening tabungan dengan lembar cek dari Akmal sebesar 5 juta. Di pencatatannya itu di debit giro Akmal sebesar 5 juta dan di kreditnya tabungan sebesar 5 juta. Terus di tanggal 8, Albani mendapat transferan dari Citra melalui Bank Mandiri cabang Kasongan sebesar 10 juta. Pencatatan transaksinya di debit cabang Kasongan sebesar 10 juta dan kreditnya itu ada tabungan sebesar 10 juta. Selanjutnya itu ada tanggal 9, Albani menarik dana tabungan secara tunai di Bank Mandiri cabang Palangkaraya sebesar 500.000. Pencatatannya tabungan di debit sebesar 500.000 dan di kasnya itu di kredit sebesar 500.000. Di tanggal 10, Albani menarik dananya melalui ATM sebesar 300.000. Pencatatannya tabungan di debit sebesar 300.000 dan di kredit itu kas ATM sebesar 300.000. Terus di tanggal 20 itu ada 2 pencatatan. Karena Albani menarik uangnya di Bank Mandiri itu sebesar 2 juta secara tunai di cabang Kasongan. Jadi kita ada dua pencatatan, itu cabang Palangkar, cabang Kasongan. Di debitnya sebesar 2 juta, terus di kredit kas sebesar 2 juta. Terus pencatatan yang keduanya itu cabang Kasongan. Cabang Kasongan itu di debitnya sebesar 2 juta. Terus cabang Palangkarnya itu di kredit sebesar 2 juta. Terus biaya bunganya di tanggal 30 itu Albani mendapatkan bunga itu sebesar 55.000 biaya bunga di debit. Terus di kreditnya tabungan sebesar 55.000. Terus di tanggal 1 Desember, Albani mengambil seluruh dananya sebesar 5 juta dan langsung menutup rekening tabungannya. Jadi pencatatannya tabungan Albani itu di debit sebesar 5 juta, terus di kreditnya itu ada kas sebesar 5 juta. Terus lanjut pembahasan di nomor 2, itu ada jurnal juga. Itu pencatatan dilakukan oleh pihak bank dari tanggal 1 store tunai di kredit sebesar 2.500.000. Terus di saldonya juga 2.500.000. Terus di tanggal 5 itu ada setor tunai. Setor tunai itu di kreditnya sebesar 1 juta dan otomatis di saldonya akan bertambah menjadi 3.500.000. Terus di tanggal 7 melakukan tarik tunai 2.500.000. Kalau tarik tunai itu akan pencatatnya akan dibuat di debit sebesar 2.500.000 dan saldonya otomatis akan berkurang menjadi 1 juta. Terus di tanggal 10 itu ada transfer masuk sebesar 2 juta itu di kredit. Terus di saldonya akan bertambah menjadi 3 juta. Terus di tanggal 13 itu transfer keluar. Jadi transfer keluar itu di debit sebesar 1 juta dan saldonya berkurang menjadi 2 juta. Terus di tanggal 15 setor tunai 2 juta itu di kredit dan saldonya akan bertambah menjadi 4 juta. Terus di tanggal 20 itu ada tarik tunai sebesar 1.500.000 di debit dan saldonya akan berkurang menjadi 2.500.000. Terus di tanggal 25 itu ada transfer masuk akan bertambah di kreditnya sebesar 2 juta dan di saldonya akan bertambah menjadi 4.500.000. Terus di tanggal 30 itu ada transfer keluar di debitnya 3 juta. Terus di saldonya otomatis akan berkurang menjadi 1.500.000. Terus di tanggal 31 lanjut perhitungan saldo terendahnya bunga. Jadi di soal itu suku bunganya sebesar 15% per tahun. Jadi bunga 15% dikali saldo terendah itu di jurnalnya tadi adalah 1 juta. Jadi 15% dikali 1 juta dibagi 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi total hasilnya 12.500. Terus pajaknya itu hasil dari bunga tadi 12.500 dikali 20% sesuai di soal 20% sama dengan 2.500. Terus bunga bersihnya itu dari bunga tadi sebesar 12.500 dikurang dari pajaknya 2.500 menjadi 10.000. Terus saldo rata-rata itu 29 juta dibagi 10 sama dengan 2.900.000. Jadi bunganya itu 15% dikali 2.900.000 tadi dibagi 12 sama dengan 36.250.
Terus pajaknya 36.250 dikali 20% sama dengan 7.250. Terus selanjutnya ada saldo harian dari tanggal 1 sampai tanggal 4, bunganya sebesar 12% dikali 2.500.000 dikali 4, itu ada 4 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 4, dibagi 365 hari, hasilnya 3.287,67. Terus dari tanggal 5 sampai tanggal 6 itu 12% dikali 3.500.000 dikali 2 dibagi 365 hari sama dengan 2.301,67. Terus di tanggal 7 sampai 9 ada 12% dikali 1 juta dikali 3 dibagi 365 hari sama dengan 983,30. Terus selanjutnya ada tanggal 10 itu 12% dikali 3 juta dikali 1 dibagi 365 hari sama dengan 986,30. Terus selanjutnya ada ya, tanggal 11 sampai 12 itu ada 19% dikali 3 juta dikali 2 sama dengan 2.301,37. Terus di tanggal 13 sampai 14 ada 19% dikali 2 juta dikali 2 sama dengan 360 dibagi 365 hari sama dengan 1.534,25. Terus tanggal 15 ada 14% dikali, selanjutnya ada tanggal 21 sampai tanggal 24 itu 16% dikali 2.500 dikali 4 dibagi 365 hari sebesar 4.383,36. Terus tanggal 25 sampai 29 16% dikali 4.500 dikali 5 dibagi 365 hari sama dengan 9.863,01. Terus bunganya itu sebesar 36.904,11. Terus pajaknya 36.904,11 dikali 20% sama dengan 7.380,82. Terus bunga bersihnya 29.528,29. Terus total tabungannya itu ada 4.519.525,29. Mungkin cukup begitu saja video penjelasan kuis akuntansi perbankan kemarin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.